Oke kan kawan, kalau kemarin kita sudah ketemu sama Pak Roponoli kontennya, dan sekarang kita akan ketemu sama Otoy Junior nih. Kira-kira gimana dan kabarnya gimana Otoy? Lanjut aja di scene berikut ini kan kawan. Kita bakal inspeksi dan kebetulan gue udah di rumahnya Otoy nih. Kita langsung gaskan. Wes Pak. Buset. Selamat siang, sore. Bapak Rizky sampai di kediaman OJ. Untuk kedua kalinya Bang Rizky ada ke rumah Otoy Junior ya. Lu ngapa Pak? Sukses lu Pak sampai sini Pak. Sukses apa? Kerja gitu. Nah, kita lihat ngapain aja Otoy Junior hari ini. Langsung aja gaskan di scene berikut ini. Gue mau salaman dulu bentar ya Pak ya. Wah, ini apa ini Toy? Hah? Ini apa Toy? Ini ruangan kecil gua Pak. Wah, studio ya Toy ya? Bukan studio, ini tempat ya ngedit, duduk santai di sini. Oh, kalau zaman dulu pengeditan ada laptop dan komputer ya Pak? Iya, Kalau sekarang? HP, Pak. Gak usah ya? HP. Yang penting HP Pak. Betul. Gitu. Ntar gue izin taruh di sini Pak ya? Apa tuh? Boleh. Gila. Hari ini kita main ke rumah Otoy karena kemarin tadi habis dari Paropo Pak. Oh, lu dari Paropo? Iya, dan ini habis ke rumah. Gimana dia keadaan dia sekarang? Sangat sedih ya, sangat sedih ya. Kayak memprihatinkan lah ya. Iya, memprihatinkan ya melihat Paropo sekarang. Entah kenapa dia bisa seperti itu. Cuma karena cinta Pak ternyata Pak. Gue kira ada permasalahan apa yang benar-benar sangat urgent, ternyata masalah cinta Pak. Gitu. Jadi cukup miris ya guys ya. Iya, Jadi padahal sorry guys, gua baru bangun tidur guys ya. bukan lu nge-live tadi? Tadi siang itu mah. Ini kan udah sore nih. Jam berapa sekarang nih? Jam setengah 4? Setengah 4. Oh, jam 4 malah. Jam 4 kurang. Gitu. Jadi gue tadi udah ke rumah Pak Ropo, gue udah tanya-tanya dia ternyata tentang percintaan yang begitu sangat dalam sehingga harus membuat Pak Ropo itu trauma akan cinta. Sampai dia akhirnya harus fokus sama karirnya dulu dan akhirnya dia akan comeback tapi bentar lagi lah gitu. Dia cuma butuh waktu bersemedi sebentar lagi baru dia akan surprise keluar dari dunia. Lucu juga ya, Bro ya. Dia. Emang dia lucu Lucu makanya sih. gue kira kenapa masalahnya berat atau apa, ternyata karena Enggak, Pak. percintaan. Emang percintaan ya masalahnya kan. Iya. Cuman kan anak-anak udah pada tahu juga sih sebenarnya kan. Iya. Percintaan ya kan. Itu. Jadi udah kejawab ya. Jawab. Nah, sekarang kita mau ke rumah Otoy ini. Ini jadi gimana Pak? Ini apa Pak? Tolong jelaskan Pak. Jadi ini ruangan kecil gua lah Pak ya. Jadi kalau gua tuh lagi pusing gitu, duduk-duduk di sini gitu. Ini meja gaming Pak. Ini Ini mah meja. ada di Informa Pak. Iya kan Pak ya? Ya betul Pak. Sebenarnya kayak apa ya? Ya cepat santai gua lah sini. Jadi ini tempat untuk mencari inspirasi dan kerja juga. Betul, sih, kerja gitu, juga di Pak. sini. Jadi gua malam jam 1 gitu kan ngedit ya kan, berpikir Jadi- besok konten apa gitu. Gue kesini niatnya sih pengen nanya beberapa hal. Salah Iya. satunya adalah pekerjaan Pak. Kan dengar-dengar Bapak udah resign ya Pak. Ah. Nah, gue mau nanya hal itu tuh. Jadi kan ada beberapa kawan yang nggak semuanya sih ya, tapi ada kawan kita juga kan yang dia rela pengen putus kerjaan, fokus ke YouTube. Betul. Nah, karena lo udah merasakan, gue pengen nanya beberapa hal itu tuh. Yes. Gitu. Nah, ini lo kebetulan dulunya pernah kerja ya Pak ya? Kerja Pak, gua seorang kuli pabrik dan 10 tahun bekerja di pabrik lah ini ya gitu seperti itu. Dan kenapa Bapak akhirnya berani untuk mengambil keputusan resign dan akhirnya Bapak fokus di dunia content creator Pak? Jadi yang pertama itu gua pengen keluar dari zona nyaman Pak ya, karena di pabrik itu gua bener-bener udah nyaman Pak, dan gua udah buntu banget, maksudnya kayak setiap hari-hari gua tuh ya kayak gitu aja, masuk kantor pulang gitu kan. Dan gaji pun segitu-gitu aja gitu loh kan. Oke. Ya paham lah, ibarat kata gaji 6-7 jutaan mah segitulah rata-rata pabrik ya. Dan gua memutuskan untuk resign itu gua ya fokus di konten kreator dan membangun relasi seperti yang lu bilang kemarin Pak ya. Jadi perluas relasi, insya Allah rezeki itu bakalan ada aja dari mana aja gitu. Jadi kalau gua masih di PT dengan kondisi gua yang harus nyari konten, kadang juga ada undangan seperti itu Pak ya, acara gitu kan, keluar kota. Itu kalau kita masih di PT, Susah. hari Minggu ya bisa kita datang hari Minggu ya kan. Tapi senangnya udah kerja lagi gitu kan. Udah kayak kejar rodi banget gitu gua kan ya. Jadi Gitu nggak sih, bisa Pak. langsung dirangkap semuanya. Nggak bisa. Kayak Jadi kalau dikorbanin. sekarang ini kayak gua pengen sambil jalan gitu, pengen mikirkan usaha apa gitu loh Pak. Pasti lu mungkin juga, iyalah nggak mungkin nge-YouTube doang gitu kan. Pengen lah ada rencana kayak gue punya usaha sendiri nih yang nyata gitu kan ya. Kalau kayak sekarang lu sebagai influencer ya paling ya kayak endorsan gitu aja kan Pak ya. Bener Ya mungkin ada beberapa brand yang udah ngontrak lu gitu kan ya, dan gaji lu juga, dan itu pun nggak, ya mungkin bisa aja kita terhenti kontrak ya kan Pak ya.
seperti itu sih. Jadi pasti Blue Rizky juga udah memikirkan itu sih. Yang udah dilakuin sama Otoy itu adalah beberapa tahun yang lalu gue lakuin juga. Jadi kalau gue pada saat itu bukan karena kerja, gue pure gue nggak pernah kerja dan gue nggak pernah ibaratnya punya kerjaan tetap karena emang pure gue pengen bangun relasi dan kerjaan gue sendiri pada saat itu Toy. Makanya pada saat itu gue kayak oke, gue nge-YouTube tuh gitu. Tapi 2018-2019 gue udah mikir panjang. Waktu itu masih masa jaya-jayanya seorang Rizky Motovlog. Gue tuh nggak mau terlena sama namanya AdSense Pak, yang gue ceritain waktu itu kan, karena kita nggak pernah tahu karir kan. Betul. Entah mungkin YouTube ngasih kita karir bagus tahun, 2 tahun, 3 tahun bagus, atau tahun keempat sampai ke-8 anjlok, redup, nggak ada apa-apa, brand dan semacamnya nggak pernah masuk ke dalam kita, relasi nggak ada karena kita terlena sama AdSense. Yang gue bilang waktu itu kan, akhirnya gue berani untuk memutuskan, oke, gue pindah ke Jakarta, gue akan jadikan AdSense itu nomor 3 dan endorsean itu untuk kerjaan lain, tambahan, dan juga brand sebagai yang utama, yang gue bilang kayak gitu. Nah mungkin Otoy juga mau mengikuti cara itu, tapi dengan caranya Otoy. Nah, maksud gue sih kita berbagi sharing ya kawan-kawan. Jadi ya pertama pasti takut ya Pak ya. Takut Pak. Masa kita kan punya angsuran, iya, 20 tahun. Terus juga ini bisa nggak ya gue menghidupi anak orang, terus menghidupi anak dan istri lah kayak gitu kan ya. Bisa nggak pekerjaan sedangkan nggak jelas. Kalau kata orang sih nggak jelas ya, luntang lantung gitu. Tapi ya jelas sampai sekarang masih hidup, masih bisa kasih makan nih. Gitu. Tapi thank you juga nih buat Blue Rizky ya. Siap. Blue Rizky itu terbilang aku sama Blue Rizky itu baru kenal, ibarat kata baru paling mungkin 1 tahun atau 2 tahun, 1 tahun ya bahkan. Hitungannya sih udah 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya. Tapi relasi yang dapat dari Blue Rizky itu benar-benar ya luar biasa gitu cuy. Jadi kita bisa ke sana ke sini gitu ya. Bahkan di NJS pun kita bisa masuk NJS karena Blue Rizky itu kan ya. Kayak TA gitu dari Blue Rizky. Pokoknya sukses terus buat Blue Rizky, berbagi relasi, berbagi apa ya, kayak pendapatan, dibilang pendapatan karena kita memang tujuannya ke situ, penghasilan ya kan, kerja ya kan. Jadi ke situ. Jadi Blue Rizky itu nggak pelit dalam hal itu teman-teman. Jadi setiap aku salutnya sama Blue Rizky itu walaupun kayak kita YouTuber kecil gitu ya, dengan view yang terbilang ya apa adanya lah, tapi pada saat salah satu kita bertemu dengan brand itu, dia memperkenalkan gitu. Jadi seperti ini, sepertinya kita lagi sama Blue Rizky nih, jadi ada brand nih, oh Pak ini teman saya Pak, Otoy Junior, ini terkenal, langsung dinaikin sama dia di Cikarang segala macam lah gitu. Padahal kita tuh ya apa adanya gitu, tapi Blue Rizky tuh bener-bener di situ tuh kayak kita tuh diangkat gitu loh, dihargai, dan bener-bener kita tuh dianggap temen gitu. Dan dia tuh pengen juga temennya tuh kenal sama tuh brand gitu. Itu sih yang luar biasanya Blue Rizky. Ini dia rumah gua Pak. Ini apa Pak? Hoodie Pak? Hoodie Pak ya. Oke, ini kita nggak apa-apa ya inspeksi studio. Ini jadinya studio ya, inspeksi. Bukan studio lah Pak, ini celana ya kan. Mupes ya kan. Mupes, ini apa nih Pak? Ini apa jaket apa ini Pak? Jaket Sima sih kayaknya. Iya, Sima. Oh, Sima ini produksi mana Pak? Produksi Karawang sih sini. Oh, Sima ini Perawan. Sima ini Karawang ya. Ini apa nih Pak? Twills. Oh ini yang dipakai almarhum terakhir ya? Nah itu ya yang itu yang terakhir yang dipakai itu. Ini yang dipakai terakhir sama almarhum ya, betul. Sama dengan Twills, ingat banget nih. Betul. Yang ini kan ya, tipenya? Betul. Waktu almarhum kejadian, ini almarhum ya? Kayaknya tuh hoodie-nya nggak dipakai deh waktu itu, dia pakai kaos doang kayaknya. Pakai kaos doang ya? Ya, ini kaos gini tim sempak. Tapi Twills banyak ya? Twills ya. Minimal maksimal apalah Pak ya. Ini apa nih Pak? Sama, Sima nih Sima. Oh Sima juga ya? Terus? Ini Mupes. Oh Mupes ngeluarin hoodie? Ada hoodie sepolosan Mbak, ini Mupes. Lah, aja gue baru tahu ya. Gue nggak pernah dapet hoodie Mupes. Soalnya terakhir Pak kemarin gue lihat. Oh iya. Ini hoodie legendaris Pak ini Pak. Oh ini adalah hoodie pertama kali gue pakai hoodie. Ketemu Otoy, nah, ya kan? pakai CBR 150. Iya benar ya. Ini guys, ini makanya ini kayak tersimpan gitu. Tapi ini bagus Pak gitu, apa? Sablonannya tuh nggak pecah gitu ya. Siap. Tapi ini 2017 tuh. Dari 2017 yang masih aman ya. Yang pertama kali gue pakai hoodie lah, kenal hoodie itu. Jadi bikin hoodie ini kan udah seneng pakai terus ya kan, kemana-mana pakai. Makanya ketemu Blue Rizky pakai ini ya kan. Jaket gue juga masih ada yang di Lampung, hoodie legend gue masih panjang ada ya? Gitu. Tapi ada gitu. Satu doang nih Pak yang legend. Kalau gue ada 4 waktu itu, hoodie merah, biru sama hitam gue ingat. Tetap Pak ya, helm NJS Pak ya. Oh ini helm NJS Pak ya. Helm NJS. Ini gue bungkus karena buat dibawa besok ya. Ya semoga nanti suatu saat Otoy juga punya bisa garasi impian kayak Bang Rizky. Amin. Ya, karena memang sih Pak. Nanti kita ke depan ya. Iya. Ini NJS yang baru juga sih. Ini NJS baru yang
Garuda ya. Garuda. Wow. Jadi gua seneng banget sekarang Metikan tuh bisa pakai Halves dengan helm yang sekeren ini gitu. Keren ini. Jadi pede ya. Pede Pak, pede Pak. Mantap. Terus di sini motor gua yang bener-bener udah jarang kepake Pak. Iya, Pak. Nih Pak. Nah, Wah, ini. iya banyak netizen yang tanya juga. Tuh Otoy kenapa sekarang jarang motoran pakai Ninja 2,5 lagi? Kenapa tuh, Pak? Dikira motor gua dijual juga ya Pak ya? Iya, Pak, ada yang ngira motoran Sama dijual. mobil dijual. Iya, semuanya aja dijual tuh ya. Dikira gua udah bangkrut, bener kali. Gitu juga kali ya, Pak ya. Iya. Tetaplah, Pak. Jadi motor gua masih tetap ada karena memang kenyamanan sih Pak. Lu jujur lu enak Matic apa enak Moge? Ya Matic Vario gitu loh. Makanya tapi gua 2 tahun lagi gua akan beli mobil towing. 2 tahun lagi. Itu Amin, udah amin. semangat banget Get. Buat biar jam terbang lebih tinggi. Amin, amin, Gitu. amin, amin. Karena gue keinspirasi sama Akang juga, Akang yang ngasih ubah mindset gue juga. Wah, gue dulu mikir kayak ngapain beli mobil towing, tapi pas Akang beli mobil towing tuh gue ngerasa kayak wah perlu banget ini mobil Bener. towing. Biar Apalagi jam lu- terbang tinggi, Pak. Apalagi lu Moge ya kan? Iya. Kalau Moge itu bener-bener ya lu bisa bawa Moge, bawa Matic kan, 2 motor bisa masuk gitu. Iya, itu Dan juga. di sini gua juga punya peliharaan, Pak. Oh, ini peliharaan Bapak ya? Ini peliharaan Siapa gua. namanya, Pak? Ini, Pak. Ini namanya Baron. Baron. Ini namanya Baron. Ini hidupin dong lampunya. Kan kalau orang-orang akuarium itu biasanya main-main lampu, kalau nggak main background. Ikan Nirwana ya kalau gue lihat Arwana ya. Super Red, ya. Nirwana apa Arwana? Arwana. Arwana ya. Bedanya Nirwana sama Arwana apa, Pak? Nirwana ya beda, apa Nirwana? Nirwana. Nirwana tuh gang biasanya, sama perumahan Nirwana ya kan? Nirwana itu ikan juga, Pak. Emang Ikan Nirwana, ikan Iya. Arwana. Nggak tahu, komen dari bawah. Ini apa nih, Pak? Arwana Super Red. Wow. Umurnya baru 5 bulanan lah. 5 bulanan ya? 5 Apa yang bulan. ngebuat Bapak pengen beli ikan ini, Pak? Apa terinspirasi dari Om Irwan Pancageret, Pak? Enggak sih. Oh, enggak ya? Gua Katanya ini ikan berduit, Pak. Gimana, Pak? Iya betul, ikan mahal. Ikan mahal ya? Ya betul, gua beli segini waktu itu kecil. Gimana, Pak? Masih anakan itu 1.400.000. Anakan aja 1 juta, Pak. 400 ya. Ini bisa dijual berarti, Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Ini udah sekitar berarti berapa ya? 20 sentian kali ya? Berarti berapa tuh, Pak, kalau dirupiahin, Pak? Ya mungkin 2,5 juta lah. 2,5 kalau dengan juta harga apa ini, Pak? 2,7 lah rata-rata. Ini juga nih, Oke. apa namanya? Ada silver play button. Aduh, silver play button gue di mana ya? Lah, di mana tuh, Pak? Di Punya lu Lampung di mana, gua Pak? Ada di Lampung. Tapi Terus- masih nama Rizky Motovlog, cuy. Kita keluar nih garasi. Ya mungkin kayak Guru Rizky ya. Tapi ini gue heran, Pak. Ini Apa kan lempeng nih, Pak, di sini. Hah? Ngapa motor lu di dalam, Pak? Ya ngeri aja hilang gitu. Oh, di sini. Ya enggak juga, maksudnya kan gua kan kayak di sini kan bukan kayak rumah perumahan lu kan, ada Oh, iya, iya. security tertutup gitu Oh, kan. iya juga ya. Komersil. Kalau di sini tuh subsidi gitu, Pak. Jadi emang lalu lalang orang sering banyak lewat. bener seperti itu. Paling mobil aja yang di luar Mobil kan. di luar ya, gitu. Gitu. Jadi, tuh guys, walaupun resign kerja, tapi tetap berusaha punya mobil ya. Iya, gua Itu kalau orang yang takut nggak akan berani, udah nggak kerja, nggak ada penghasilan tetap, ngambil mobil gitu loh, Pak. Tapi kemarin mungkin ada kayak kaget mungkin ya orang PT ya teman-teman pabrik. Jadi Iya. kemarin itu pada saat gua beli mobil itu pas gua keluar PT, sebulan ya kan habis lebaran gua langsung beli mobil. Orang mah habis lebaran lagi pecekliknya ya kan. Iya. Gua beli mobil gitu. Tapi alhamdulillah ya. Ya, tapi kan kerasa kan beli mobil tuh bener-bener adalah salah satu yang diperlukan juga Perlu. gitu loh dalam Jadi- suatu kebutuhan. Pada saat gua pergi jauh Pergi gitu jauh, kan. jadi lu nggak riding lagi. Nggak Nah, riding, itu yang gue gitu. lakuin juga dulu. Jadi dulu kalau gue kasusnya beli mobil, Pak, itu ngerelain uang nikah, Pak. Oh gitu. Iya, makanya gue udahlah gue beli mobil dulu karena gue beli akses, cuy. Kalau gue nggak beli akses pada saat itu gue nikah duluan, gila gue ke Jambi naik apa? Sama bunda waktu itu. Nah, Iya, akhirnya iya, kita iya. harus delay dulu nikahnya. Betul. Kita usahain mobil dulu gitu loh. Nah, jadi inilah rumah Otoy Junior. Jadi kita untuk pertama, kedua kali. Dua kali. Lu pernah nginep sini kan? Dan gue pernah tidur di situ kan, gue inget banget tidur di situ malam-malam, anak-anak semua di sini ya, Di gue sini, inget ya, banget. Dan semuanya. itu adalah kenangan yang sangat berharga bagi Bang Rizky karena Betul. bisa ketemu beberapa kawan dan itu masih baru-barunya banget bisa join sama, Sama tim Sempak lah ya. Gitu. Abis itu baru ke Pila ya. Bukan ke Pila. Ke Pila, Pila dulu ya yang di puncak. Oh iya, habis itu kita ke Pila. Nah, itu. Jadi abis ini baru yang villa, cuy. Gokil. Ya, inilah rumah Otoy Junior. Nah, Pak, ini depannya mau jadi apa, Pak, nanti, Pak? Kalau memang Konsepnya, ada Pak? rezeki ya mungkin ya kayak mungkin Asik, garasi. ginian. Ya, Dan lu garasi. lebih enak, lu ketutup gini. Punya gue masih ke expose parah, cuy. Jadi kadang-kadang debu tuh parah gitu loh. Sama sih debu ya kan. Soal debu sih apalagi di sini kan.
bentukannya begini, Pak. Iya, Ya ngejalan aja lah, Pak. Kalau gua mah jalan aja. Matic lu makin keren juga Tay lama-lama Tay. Maksudnya gimana? Anjay, udah masuk konsepnya sekarang ngabers ya. Iya kan? Kayak gue ngerasa juga kalau udah ganti pelek udah sah jadi ngabers aja kemarin. Ya, Kayak lihat. ganteng banget kayaknya Pelek pelek. gua ya. Jadi kenapa gua ngambil hitam? Jadi kalau gua ganti konsep juga masih masuk di pelek-pelek ada silver-silvernya. Ya, masa kuning semua pelek lu kuning semua terlalu banyak kuning, Mbak. Bagus nih udah konsepnya oke, mantap, Elegan lah. gasken. Kelihatan Ya, agak elegan gitu loh. Iya, padahal lu Simple. ngambilnya second ya. Second. Tapi lu remake jadi baru lagi. nih Betul, kerasa second nih. parah ini dulu. Gokil ya, gitu kawan-kawan ya. Alhamdulillah hari ini bisa mampir ke rumahnya Oto Junior. Kalau tadi Bang Rizky mampir ke rumahnya Paropo untuk menanyakan apa yang terjadi dengan Paropo ya kan? Mungkin kalau sekarang kondisi Oto Junior ya. Iya, enggak kondisi Oto Junior ya, kan gimana ya kan? Ya. Setelah beberapa bulan resign, udah berarti udah mau setengah tahun ya? Iya. Udah mau setengah tahun Masih sih. bisa kan Pak? Masih hidup ya. Masih hidup kan sama, gue juga gitu. Masih hidup aja sampai sekarang. Walaupun dibilang luntang-lantung juga masih hidup. Ya nih, benar-benar. gitu loh. Emang kita bener-bener luntang-lantung banget. Iya benar-benar itulah kalau basicnya belajar dari sesama dan juga kita sama kawan juga sharing jangan ngambil pengalaman diambil ya kan nggak ada Betul. ruginya gitu. Betul. Nah nih gue mau nanya mumpung lu deket sama Paropo nih kan sekarang kan. Kita bahas konten yang kemarin. Kira-kira lu sebagai kawan yang melihat Paropo yang lagi ngedown akan cinta Pak. Kita kan sesama yang udah bapak-bapak ya Pak ya. Bagaimana mereaksinya gitu loh. Menurut Bapak Paropo apa yang harus diambil langkahnya gitu loh. Jadi gue udah bener-bener mencoba ya untuk ke Paropo, bahkan gue telepon, WA segala macem, gue udah samperin langsung, lu kenapa geng? Itu alasan utama tetap cinta ya kan. Cinta Pak. Tapi mau bagaimana cuy, kita udah berusaha buat mengajak, mensupport dan menyemangati Paropo, tapi memang dia dari hatinya dia belum gitu ya, belum mau bergerak gitu. Dan dia sudah memutuskan awal bulan dia bakalan semangat lagi. Kata dia seperti itu sih. Tuh, jadi dia emang harus bersemedi dulu tadi gua bilang. semedi dulu. Gua butuh waktu dulu banget Butuh ya waktu. kan? Karena memang setrauma itu katanya sama cinta. Karena memang manusia itu beda-beda Pak ya, nggak bisa kita samakan gitu. Bener, Jadi, ada yang bilang menganggap itu mudah tapi belum tentu mudah gitu loh. Dan ada yang Betul. bilang itu susah dan belum tentu itu susah gitu. Betul. Setiap manusia itu punya takarannya gitu. Betul. Dan gue juga kadang-kadang gue ngerasa kayak kalau gue dengar cerita orang yang galau tuh gue balik lagi ke masa lalu gue yang dimana gue ditikung juga pada saat itu dan gue merasakan hal yang sama Lu ngedon. pernah gitu. galau juga berarti? Iya, tapi kalau gue melampiaskannya dengan YouTube gitu loh. Gue nggak bersemedi. Kalau kawan kita yang satu itu malah bersemedi, diam di bawah tanah hilang. Kan juga, wah ada yang komen loh Pak. Apa tuh? Ada yang komen katanya, lu jangan deketin Otoy Bang. Lu itu YouTuber berkelas. Terus abis itu, lu kalau deket sama Otoy, lu bisa jatuh atau apa? Apa ya, kalau gue pribadi, gue berkawan sama siapapun kawan-kawan. Bagi gue, satu kawan, satu Ada yang relasi. komen kayak gitu Pak? Ada yang komen begitu Pak, saking gimana kejamnya netizen untuk mengatur silaturahmi setiap konten kreator. Beneran ada kata gue. Gitu, jadi gue intinya kalau Bang Rizky, gue berkawan sama siapapun. Kalau kawan gue lagi ada kurang, gue bakal kasih masukan. Begitupun kawan juga, kalau gue lagi ada kurang, mereka juga kasih masukan. Kalau gue gitu tipe orangnya. Dan alhamdulillah itu yang nyelamatin gue di Jakarta dan sampai saat detik ini gue masih ada dan kalian masih nonton gue dan gue nggak hilang dari sosial media gitu loh. Betul. Gitu. Ya udah Pak, thank you banget Pak. Udah Thank you. boleh main-main. ya Siap. kan? Abis ini Akhirnya- kita minum-minum dulu lah ya kan? Iya, abis ini akhirnya kita tahu ternyata Otoy juga udah ngasih masukan ke Paropo dan akhirnya di sini kita tahu ternyata udah mulai bagus ya Pak, progresif di sini ya Pak. Dulu masih pembangunan gitu. Gue masuk betul, ke Gang betul, Otoy, wah anjay, udah berkelas cuy, udah coran gitu loh, mantap. Dulu Udah masih lumayan. berjuang hidup Pak, masuk ke sini aja udah kayak mau ke sawah Pak, mau gitu. Gitu. Ya udah kawan-kawan, see you next time. Terima kasih Otoy Junior. Jangan lupa kalau Sama-sama. kalian konten mampir ke kontennya Otoy Junior dan buat Paropo Semangat terus. Iya, dan next kita bakal ke rumahnya Akang MP. Bang Rizky bakal main ke rumahnya Akang MP ya kan? Oh, iya, iya. Gaskan. Terima kasih. Good luck and see you next time. Selebel, senggol dong. Minimal maksimal apa? Mandi. Ayo.